Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan dua teknik CT scan lanjutan, yaitu teknik CT scan biliary tract dan teknik CT scan pada pankreas. Nah, pertama, kenapa tidak menggunakan CT scan abdomen biasa pada teknik CT scan biliary ini? Ada beberapa protokol yang berbeda dari teknik CT scan abdomen biasa. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana tujuan apa yang dilihat dalam sistem biliary ini dan prosedurnya gimana dan protokolnya, beberapa protokol yang berbeda dengan CT scan abdomen biasa dengan menggunakan media kontras tentunya. Oke, sistem biliary ini selain menggunakan CT scan, bisa juga yang paling bagus adalah menggunakan MRCP karena dia adalah objek yang soft, jadi MRI sangat bagus untuk mendiagnosa klinis atau indikasi pada sistem biliary tersebut. Nah, selain MRI juga bisa USG. Nah, tapi USG ada keterbatasan, tidak bisa benar-benar real melihat di mana bentuknya dan apa yang terjadi di sistem biliary. Nah, beberapa indikasi atau kejadian yang tidak bisa menggunakan MRCP atau USG, beberapa modalitas yang lain adalah menggunakan CT scan. CT scan sangat banyak memang digunakan untuk sistem biliary tersebut. Nah, bagaimana dan apa aja indikasi yang ada pada sistem biliary yang khususnya menggunakan CT scan. Nah, yang pertama ada obstruksi pada biliary atau sistem biliary tersebut. Yang kedua ada peradangan pada gallbladder atau kolangitis. Yang ketiga ada beberapa abscess di liver, bisa dilihat juga menggunakan CT scan biliary ini. Dan yang paling banyak atau paling sering yaitu tumor di sekitaran sistem biliary. Nah, entah itu di gallbladder maupun di ductus-ductusnya ataupun di luar ini juga bisa. Oke, prosedur pemeriksaan CT biliary ini, yang pertama sebelum kita masuk ke prosedur, pasti sebelumnya itu ada persiapan pasiennya. Nah, persiapan pasien secara umum sama seperti CT scan abdomen dengan kontras, yaitu pasien pasti harus puasa 4-6 jam, terus ada hasil labnya atau ureum creatinine harus ada untuk mendapatkan hasil nilai GFR. Nah, kemudian pasien dengan tensi normal, terus pasien juga tidak ada alergi media kontras khususnya yodium. Nah, oke, itu sehari sebelum penjadwalan atau yang harus dilakukan pasien sebelum melakukan pemeriksaan CT scan. Setelah semuanya dilakukan, baru kita akan melakukan CT scan. Nah, sebelum CT scan tersebut dilakukan, pasien harus minum air dulu sebanyak 500 sampai 100 ml air. Nah, apa tujuannya? Nah, tujuan minum air ini adalah untuk mendapatkan kontras negatif. Nah, di mana kontras negatif ini untuk bisa dengan jelas memvisualisasikan atau mencitrakan bagian gester dan pada dinding duodenum. Nah, setelah minum air, pasien harus supine di meja CT scan. Oke, tangan pasien diangkat ke atas, kemudian lakukan scan pada pre-kontras. Nah, sebelum scan pre-kontras pasti kita akan melakukan topogram. Nah, di mana topogram bisa dibilang sama seperti topogram CT scan abdomen atas, yang di mana dibatasi dengan batas atasnya sudah jelas dengan diafragma dan di batas bawahnya bisa menggunakan pelvis atau iliac wing. Oke, untuk arah scan-nya kita bisa gunakan dari craniocaudal. Nah, waktu melakukan scanning, pasien harus tahan nafas untuk menghindari atau meminimalkan adanya artefak akibat
pergerakan perut. Oke, ini sudah. Kita akan lanjut ke protokolnya. Oke, kita akan masuk setelah itu ke protokol CT scan atau parameter CT scan yang digunakan pada CT scan biliary tract. Nah, di mana parameter dalam setiap detektor atau beberapa tipe CT scan seperti 4 sampai 64 size itu sebagian besar sama. Nah, yang mungkin yang membedakan cuma slice thickness karena berbedanya detektor dan tebal tipisnya detektor. Untuk media kontrasnya sendiri, kita harus menggunakan yang osmolaritasnya atau konsentrasinya rendah. Kenapa? Di buku yang saya baca atau sumber yang saya dapat ini adalah ketika kita menggunakan osmolaritas yang tinggi, terjadinya komplikasi terhadap sistem biliari pos pemeriksaan sangat besar. Makanya di sini sangat direkomendasikan menggunakan osmolaritas atau konsentrasi media kontras yang rendah, di bawah 350 osmolaritas. Nah, untuk fasenya sendiri bisa menggunakan monofase atau bifase, tergantung permintaan dari dokter biasanya. Nah, ada beberapa dokter juga bisa meminta fase delay. Nah, oke. Sedikit saya jelaskan. Nah, fase yang pertama yang pasti diminta adalah fase lead artery. Nah, di mana fase lead artery ini akan terjadi pada 40 detik setelah pemasukan media kontras. Nah, gunanya kita mencari fase lead artery ini sangat banyak fungsinya, dan bisa mendeteksi atau melihat kelainan yang abnormal pada bagian sistem biliari. Nah, waktu scanning juga harus pasiennya tahan nafas biar tidak meminimalkan pergerakan pada perut pasien. Dan fase arteri ini juga lead arteri ini juga bisa memperlihatkan abses pada liver tersebut. Oke, selanjutnya fase vena. Fase vena ini waktunya 70 second post injeksi media kontras. Nah, berguna untuk melihat kelainan metastase pada liver bisa, atau tempat-tempat yang lainnya, ke kelenjar getah bening juga bisa, ke gallbladder juga bisa metastasenya, dan sangat jelas melihatkan vena porta pada abdomen yang menuju ke liver. Oke, yang terakhir kita bisa, dokter kadang-kadang meminta fase delay. Nah, fase delay ini biasanya disebut dengan lead equilibrium perfusion. Nah, di mana waktu yang dibutuhkan adalah 120 sampai 180 second post injeksi media kontras. Nah, fungsinya lead equilibrium ini untuk memvisualisasikan kalau adanya curiganya terjadinya karsinoma pada gallbladder. Itu akan sangat baik untuk memvisualisasikannya. Nanti saya di belakang akan memperlihatkan sedikit gambaran-gambaran tentang karsinoma pada gallbladder. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan scanningnya itu sangat mirip dengan CT scan abdomen, di mana yang dibedakan cuma fasenya. Nah, fasenya ini sangat berpengaruh pada hasil gambaran yang akan dihasilkan, seperti lead arterinya berapa detik, terus vena fasenya, terus lead equilibriumnya. Kemudian untuk post processingnya kita biasanya dokter meminta adanya MPR,
multiple planar reconstruction atau kita merekonstruksi menjadi 3 potongan, yaitu ada potongan sagittal, aksial, dan koronal. Dan beberapa dokter juga bisa meminta potongan curve untuk slice atau mengiris bagian ductusnya. Kita slice bagian ductusnya melalui program curve itu untuk melihat track dari common bile duct-nya. Oke. Yang kedua, kita bisa menggunakan MIP, reconstruction MIP, atau yang dikenal dengan maximal intensity projection. Nah, untuk melihat bagian ductus-ductusnya dan gallbladder-nya itu sendiri. Nah, seperti ini kurang lebih hasilnya. Fase vena akan seperti ini. Oke, kemudian ketika kita mendapatkan MPR dan MIP-nya, dokter juga kadang-kadang menginstruksikan untuk membuat rekonan VR atau virtual reconstruction dan sekaligus 3D-nya yang dihasilkan. Oke, ini hasil dari VR-nya dan atau 3D-nya akan memperlihatkan apakah ada stenosis atau tidak, terus ada rupturnya, penyempitannya di mana, dan bentuk gallbladder-nya kayak gimana. Nah, ini kan masih ada tulang vertebrae dan costae-nya, mungkin bisa dihilangkan dengan cara rekonstruksi. Nah, di sini juga sangat bagus memperlihatkan bentuk dari organ tubuh lainnya menggunakan VR. Nah, di mana di sini gallbladder-nya yang dekat atau menempel pada kidney atau ginjalnya di bagian kanan. Nah, ini ginjal bagian kirinya, dan ini pankreas. Oke. Selanjutnya, nah ini yang saya bilang tadi, ada gallbladder carcinoma. Nah, ini tujuan untuk tujuan memberikan air sebelumnya itu untuk membuat ini dinding, gaster ini penuh, dan ini memperlihatkan sangat jelas dinding-dinding pada ususnya. Dinding-dindingnya akan terlihat lebih jelas dari efek pemberian air sebelumnya, kontras negatifnya. Nah, di sini terjadinya karsinoma gallbladder di sini sangat banyak, dan ini juga ada metastase pada livernya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik CT scan pankreas. Nah, di mana teknik CT scan pankreas ini biasanya dilengkapi dengan atau berpasangan, bisa dibilang, dengan teknik CT scan retroperitoneal space atau rongga pada perut. Nah, oke, bagaimana tekniknya dan indikasi yang dilakukan pada CT scan ini? Oke, ini indikasi-indikasinya. Biasanya ada 2. Pada pankreas, biasanya pankreatitis sudah jelas. Peradangan pada pankreas sangat banyak ditemukan. Terus ada tumor pankreas juga sering ditemukan, dan trauma. Kadang-kadang kalau ada misalnya benturan atau gimana, sering menghasilkan trauma dan hematom pada pankreas. Atau di retroperitoneal juga bisa terjadi trauma. Oke, sedangkan di indikasi di retroperitoneal space biasanya ada inflasi, abses juga paling sering abses. Nah, juga hematoma atau pendarahan atau terjadinya abnormal pada sistem pembuluh darah. Yang paling sering juga ada kista. Oke, kista dan tumor. Tumor juga sering ada di bagian rongga perut. Oke, persiapan pasiennya seperti
sebelumnya sama. Sebelum pemeriksaan, pasien dipuasakan, cek USG atau urium maksud saya, urium kreatinin untuk mendapatkan hasil GFR yang sesuai, yang direkomendasikan. Nah, di sini perbedaannya juga persamaannya juga sama kayak pemeriksaan CT scan tadi, ada minum air. Nah, di sini tapi minum airnya bukan yang dicari adalah kontras negatif, bukan kontras negatif yang dicari maksud saya. Tapi yang dicari adalah kontras positifnya. Itu dibedakan dari sistem biliari. Kalau sistem biliari menggunakan kontras negatif, menggunakan air, sedangkan pada CT scan retroperitoneum dan pankreatitis, diagnosanya peradangan pada pankreas, digunakan kontras positif. Nah, di mana kontras positif ini dicampurkan dengan air sebanyak 120 liter totalnya, kemudian diminumkan. Oke, diberikan sebelum pemeriksaan dilakukan. Sedangkan pada kasus khusus tumor diberikan kontras negatif dulu via oral. Ini khusus tumor 800 ml negatif dulu. Kemudian 15 menit sebelum 20 menit sebelum pemeriksaan, pasien minum lagi kontras negatif untuk memperlihatkan bagian duodenum. Nah, tapi di sini pasien harus miring ke kanan. Nah, agar bisa masuk ke duodenumnya selama 5 menit. Oke, selama 5 menit. Nah, disinilah bedanya. Pada kasus peritoneum atau pankreatitis memberikan kontras positif sebanyak 1200 ml. Sedangkan pada kasus tumor pankreas diberikan kontras negatif sebanyak 800 ml dan 15 menit atau 20 menit sebelumnya juga diberikan lagi kontras negatif sebanyak 300 sampai 500 ml. Nah, untuk melihat bagian duodenumnya. Nah, ini diberikan setelah diberikan maksud saya, pasien tidur miring ke kanan selama 5 menit. Oke, itu untuk persiapan pasiennya. Nah, posisi pasiennya hampir mirip umum, maksud saya seperti CT scan abdomen sebelumnya, yaitu pasien supine pasti. Nah, untuk kasus yang tadi berbeda. Pada tumor, pasien setelah minum sebanyak 300 sampai 500 ml. Nah, pasien tersebut tidur miring selama 5 menit. Setelah 5 menit sebelum di scan, pasien supine. Kembali supine setelah 5 menit post minum, pasien supine lagi untuk melakukan pemeriksaan. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan topogram dari CT scan pankreas dan retroperitoneal space-nya. Oke. Untuk pre-kontrasnya kita bisa ada dua range 1 sampai di upper abdomen saja dan range 2-nya whole abdomen. Nah, tergantung diagnosa apa yang kita cari. Kalau kita fokusnya ke pankreas, maka kita gunakan range 1 saja sudah cukup. Nah, kalau kita mencari dua-duanya atau sekalian mencari retroperitoneal space-nya, kita bisa menggunakan whole abdomen. Full kita menggunakan dari diafragma sampai di simfisis pubis. Nah, oke. Untuk post kontrasnya juga menyesuaikan. Kalau emang kita cari pankreas, kita bisa batasin sampai whole abdomen dari diafragma sampai di sampai di pelvis atau iliac wing-nya. Kalau kita mencari retroperitoneal space atau mencari fase porta venous, kita harus menggunakan whole abdomen. Oke, selanjutnya
Nah, ini penggunaan fase media kontras pada setiap kasus, dimana kalau contohnya kalau ada diagnosa pankreatitis atau peradangan pada pankreas, harus menggunakan prekontras dulu, kemudian menggunakan fase porta venus. Nah, untuk waktu atau delay yang akan digunakan per masing-masing ini akan dijelaskan pada slide protokol berikutnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa yang tidak menggunakan prekontras, cuma menggunakan early vena fase saja. Ada harus menggunakan prekontras dan porta venus fase. Nah, di sini bisa menyesuaikan biar pasiennya tidak banyak di scan, juga bisa meminimalkan dosis. Seperti ini cuma dia scan 2 kali, ini 2 kali, tidak perlu mencari semua fasenya. Oke, selanjutnya buku yang saya baca juga memberikan tips and triknya. Nah, kenapa menggunakan kontras positif dan kenapa menggunakan kontras negatif. Nah, kenapa menggunakan kontras negatif dan pasien itu tidur miring selama 5 menit sebelum di scan? Nah, ini tujuannya untuk memvisualisasikan dinding duodenumnya. Nah, kontras negatif tersebut atau air tersebut akan memenuhi duodenum ketika kita miring 5 menit, dan setelah diinjeksikan media kontras, dinding-dinding tersebut akan berwarna opak. Nah, di sana akan sangat jelas apakah ada penebalan atau tidak pada dinding-dinding duodenum. Nah, yang kedua, kenapa menggunakan kontras positif? Nah, sangat bagus mendapatkan gambaran abses dan peripankreatic fluidnya ketika menggunakan kontras positif. Nah, yang selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran vascular infiltration, nah sangat sarankan untuk menggunakan slice yang kecil 2 mm. Nah, di sini ada potongan khususnya, yaitu oblik koronal atau oblik sagittal, mengikuti jalur dari vessel tersebut. Nah, jadi kita menggunakan menu slice yang curve untuk bisa mengikuti vesselnya agar bisa mendapatkan gambaran vascular infiltration-nya atau track-nya. Nah, oke, ini ada teknik khusus juga menggunakan delay. Nah, delay ini 5-10 menit post injeksi kontras digunakan dalam beberapa kasus, khususnya pada suspek injury pada sistem urinary tract. Nah, di sini kita juga bisa melihat sistem urinarinya melalui melalui teknik ini dengan mendelay 5-10 menit post injeksi kontras, bisa melihat adanya injury atau luka pada sistem urinarinya atau jalur urinary tract-nya. Untuk parameternya juga bisa dilihat di sini dari detektor kecil sampai slice yang banyak atau detektor yang banyak, juga mungkin sedikit ada perbedaan. Nah, atau kemungkinan besar sama, cuma perbedaannya mungkin pada slice thickness-nya saja, sama kayak CT scan biliari tadi. Nah, dimana di sini arah scan-nya juga dari cranial caudal, volume media kontrasnya sekian, 100-120. Nah, injection rate-nya harus 4 atau sesuai dengan albocat yang dipasang, tapi usahakan 4. Kalau flow rate-nya atau injection speed-nya ini 4, biasanya yang digunakan adalah albocat 18 kalau enggak 20, baru bisa mendapatkan flow rate segini. Nah, untuk salinnya jika menggunakan dual tube, kita menggunakan salin sekitar 30 mili sampai 40 mili dengan tekanan 4 juga. Nah, ini dia yang membedakan juga dari salah satu yang membedakan dari slice-nya atau jenis CT scan-nya terjadi pada delay arterinya.
Delay arteri di sini adalah menggunakan 35 detik post injeksi. Sedangkan delay pada porna venusnya cukup kita menggunakan 70 untuk semuanya. Sedang pada fase vena pada CT scan 32 slice sampai 64 slice kita bisa menekan delay arteri sebesar 40 second 40 second karena waktu scanningnya lebih cepat, makanya delaynya bisa lebih lambat. Oke, ini salah satu diagnosanya. Oke, sebelum ke diagnosanya saya perlu jelaskan post processingnya. Sebelum dilakukan post processingnya untuk CT scan pankreas atau retroperitoneal space itu sangat umum, bisa menggunakan MPR atau multiple planar reconstruction. Kita harus cari potongan saksial, sagittal, dan koronal juga. Nah, kalau ada untuk mencari vesselnya, kita juga bisa menggunakan oblik sagittal atau oblik koronal dan mengikuti tracking pakai curve biasanya untuk melihat vessel atau vasikularnya. Nah, di sini ada beberapa gambaran diagnosanya. Yang ini ada hemorrhagic necrosing pancreatitis. Nah, di mana pankreatitis ini ada terjadi necrosing atau kematian sel pada bagian tail yang ini, ekor dari pankreas. Nah, kemudian ada karsinoma pada pankreas. Nah, ini bisa dilihat karsinoma pada head pankreasnya. Karsinoma ini juga pada potongan koronal. Nah, kemudian ada, ini kalau salah ketik, ada retroperitoneal space. Nah, di mana terjadinya abses. Nah, seperti ini yang bisa hitam-hitam ini adalah absesnya yang ini. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf dan terima kasih.